Assalamualaikum, inilah sejarah Imam Hasan al-Basri dalam Islam. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, semoga bermanfaat. Hasan al-Basri adalah ulama besar dalam sejarah Islam. Ia berguru langsung kepada para sahabat Nabi. Merujuk pada ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali karya Abdul Mujib, Hasan al-Basri memiliki nama lengkap Abu Said al-Hasan bin Yasar al-Basri. Ia lahir pada 642 M dan meninggal pada 728 M. Hasan al-Basri adalah seorang sufi besar yang lahir di Madinah dari seorang budak yang dimerdekakan, yang bernama Hairah. Ia tinggal di Basrah dan dikenal sebagai ulama besar, imam besar, dan seorang tabi'in besar yang ahli dalam bidang tafsir dan fikih. Ilmunya sangat luas dan dalam sehingga ketika etos intelektualitas menurun pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Hasan al-Basri justru dikerumuni oleh murid dari segala penjuru. Al-Ghazali bahkan pernah berkata, perkataan Hasan al-Basri mendekati perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk yang didapatnya hampir sama dengan petunjuk para sahabat. Berbagai cabang pemikiran yang tumbuh dalam sejarah Islam, seperti teologi, hukum Islam, dan tasawuf berpangkal dari ajaran Hasan al-Basri. Ia juga sebagai sanad, sandaran, periwayatan sejumlah hadits. Ia dikenal oleh kalangan sahabat di Madinah, sebagian besar silsilah sufi menyertakan dirinya. Menurut sebuah riwayat, aliran Mu'tazilah lahir setelah memisahkan diri dari mazhab Hasan al-Basri. Hasan sebagai tokoh besar pada zamannya tidak meninggalkan sebuah tulisan apapun, namun keterangan pemikirannya dikutip oleh sejumlah murid-muridnya. Kebesaran dan keleluasaan pengetahuannya melebihi kebesaran tokoh-tokoh yang meninggalkan karya tulisan. Hasan dikenal dengan ucapannya, dunia ini adalah sebuah jembatan di mana kamu sekalian sedang menyeberanginya dan kamu sekalian tidak pernah bersusah payah mendirikannya. Menurut sebuah keterangan Hasan al-Basri juga berkata, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai latihan dasar bagi setiap hambanya yang kan mengantarkan mereka menuju ketaatan kepadanya. Di antara manusia ada yang berhasil dan mendapatkan penghargaan dalam berpuasa, sementara yang lainnya mengalami kegagalan dan meraih hasil yang mengecewakan. Demi seluruh hidupku, andaikan penutup, hijab, dibukakan, niscaya orang saleh akan semakin sibuk dengan kebajikannya dan para pelaku kejahatan segera menggantikan bajunya atau meminyaki rambutnya. Disebutkan dalam kitab Halus Salaf Emaah Al-Quran karya Badar bin Nasir al-Badar, Hasan al-Basri mengambil periwatannya dari Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Ibnu Umar, dan banyak lagi lainnya baik dari kalangan sahabat Nabi maupun tabi'in. Wawan Susetia dalam buku Kisah Sufi turut menceritakan kisah Hasan al-Basri. Sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam, sebelumnya Hasan al-Basri juga menekuni bisnis batu permata untuk keperluan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, Hasan mendapat julukan, si pedagang mutiara. Karena kegiatannya berdagang batu permata itu, ia mempunyai relasi bisnis yang banyak, di antaranya dengan Bizantium. Oleh karena itu, ia berhubungan dengan para jenderal dan menteri kaisar. Nasihat Hasan al-Basri. Hasan al-Basri yang dikenal dengan jalan tasawufnya meninggalkan sejumlah nasihat. Mengutip buku Mawaiz al-Imam al-Basri karya Abdul Wahid Hasan dan diterjemahkan oleh Anding Mujadihid, berikut beberapa nasihatnya. Lidah orang yang berakal. Hasan al-Basri berkata, lidah orang yang berakal ada di balik hatinya. Bila ia hendak berbicara, ia berpikir terlebih dahulu. Bila bermanfaat untuk dirinya, ia bicara. Bila membahayakan dirinya, ia diam. Akal. Hasan al-Basri berkata, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahkan akal kepada seseorang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban pada suatu hari. Untuk apa akal itu digunakan? Seseorang bisa saja menjadi alim, namun belum tentu menjadi abid, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa saja menjadi abid, namun belum tentu menjadi orang alim. Cukup dirimu sendiri sebagai penghitung amal. Hasan al-Basri berkata, Wahai anak cucu Adam, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.